Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu pasti ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, kita akan mulai doa pagi kita. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mengangkat sebuah pujian, kita akan menyanyi dengan pujian Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah.
Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami tanpa kurang suatu apapun juga. Mungkin berita-berita, keadaan-keadaan di lingkungan kami, di sekitar kami semakin memburuk dan mungkin kami mendengar berita-berita yang negatif. Tetapi pagi ini kami mau membuka hari kami dengan hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang mau datang pada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari ya Tuhan, campur tangan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Oleh karena itu kami awali doa pagi ini dengan berserah kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kami, mengarahkan hati dan hidup kami, bukan hanya ada pada persoalan-persoalan yang sekarang terjadi, tetapi juga pada firman Tuhan. Tolong hamba-Mu supaya Engkau boleh pakai hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan yang Kau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Nehemia pasal 8 ayat yang keempat. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dan dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih ingat gambar atau ruangan yang ada di belakang saya ini, yang ada di background belakang saya ini? Di mana biasanya Bapak Ibu duduk? Jangan-jangan Bapak Ibu sudah lupa karena sudah kira-kira 6 minggu tidak duduk di tempat itu, tidak datang di dalam ruangan itu. Ruangan yang penuh dengan kenangan. Kita biasa tertawa, kita biasa bergembira, mungkin juga menangis bersama-sama, mengantuk bersama-sama, latihan paduan suara, ada yang mendekor gereja atau menyeting lampu panggung sampai pagi. Luar biasa. Banyak hal yang kita kerjakan di dalam ruangan ini. Banyak memori-memori yang terjadi di dalam ruangan ini. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, wah, di ruangan itu khususnya bangku paling belakang atau bangku di balkon itu mempunyai arti tertentu, mempunyai memori tertentu, karena saya beribadah dengan pacar saya, dengan gebetan saya, atau malah mungkin dengan mantan saya. Banyak yang terjadi, banyak memori yang penuh dengan kenangan, dan saya tahu Bapak Ibu kangen sekali dengan ruangan ini. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu melihat ruangan ini kosong? Waktu saya memfoto ruangan ini, saya merasakan sebuah pertanyaan itu langsung masuk dalam hati saya.
bisa ya Tuhan? Sampai berapa lama lagi ya Tuhan? Kapankah ruangan ini akan dipenuhi kembali oleh orang-orang yang datang, yang rindu untuk beribadah? Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpikir atau mengandai-andai jika saatnya nanti Tuhan mengizinkan kita kembali di ruangan ini, kembali beribadah bersama-sama di ruangan ini, kembali duduk bersebelahan dengan orang yang kita kasihi, atau teman kita, atau sahabat kita, kembali menatap wajah mereka, kembali melihat altar dan mimbar Tuhan, salib Tuhan. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Apa yang akan Bapak Ibu dan kita semua akan lakukan dengan ibadah kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca barusan adalah sebuah ayat yang sangat mengagumkan. Karena pada saat itu dikisahkan bangsa Israel berdiri ketika mendengarkan kitab Taurat dibacakan. Bahkan dari pagi sampai siang hari, berjam-jam mereka melakukan hal itu. Mereka tidak mengantuk, mereka tidak ribut, mereka tidak melakukan kegiatan sendiri, tapi sungguh terarah dan fokus sekali pada Taurat Tuhan pada hari itu ketika Taurat itu dibaca. Kenapa begitu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel pada saat itu baru pulang dari pembuangan. Dan apa yang terjadi di pembuangan? Ketika mereka ada di pembuangan, mereka tidak lagi bisa beribadah seperti di Yerusalem. Tidak bisa beribadah ke bait Allah. Mereka hanya bisa beribadah pada replika-replika bait Allah atau sinagoge. Sinagog-sinagog, kapel-kapel kecil. Hati mereka sangat rindu, kapan ya Tuhan suatu saat nanti kau izinkan aku kembali ke bait Allah. Kapan ya Tuhan kau izinkan aku kembali ke Yerusalem, ke tanah perjanjian itu. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel memiliki kerinduan yang luar biasa. Karena puluhan tahun mereka dibuang ke Yerusalem. Maaf, karena puluhan tahun mereka dibuang dari Yerusalem menuju ke Babel. Hati mereka merindukan kapan bisa kembali. Tetapi apa yang terjadi pada bangsa Israel ketika kesempatan itu ada? Ketika mereka bisa beribadah di bait Allah. Ketika mereka belum dibuang ke Babel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah mereka lancar. Ibadah mereka lakukan. Persembahan mereka jalankan. Tapi mereka melakukan itu semua tidak dengan hati. Bahkan mereka dengan terang-terangan di hadapan Tuhan, mereka menyembah Tuhan Allah YHWH, tetapi juga mereka menyembah Baal. Mereka menyembah yang lain. Perlu waktu puluhan tahun, bahkan mungkin 70 tahun, mereka menyadari bahwa ibadah mereka tidak serius. Bahwa ibadah mereka yang mereka lakukan selama ini adalah ibadah yang cuma rutinitas. Dan itu diizinkan oleh Tuhan, diambil, dibuang ke Babel. Ketika mereka kembali,
Mereka menyadari betapa berharganya bait Allah itu. Betapa berharganya Taurat Tuhan itu. Betapa berharganya persekutuan umat Allah, bangsa Israel itu. Mereka berdiri berjam-jam untuk menyimak firman Tuhan. Karena mereka tahu kesempatan itu bisa diambil oleh Tuhan. Bisa hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita perlu berminggu-minggu, perlu berbulan-bulan, perlu bertahun-tahun untuk menyadari bahwa ternyata sungguh ada yang hilang di dalam kehidupan kita. Persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Persekutuan kita bersama dengan umat Tuhan. Apakah kita perlu bertahun-tahun untuk menyadari ternyata pergi ke gereja, beribadah bersama-sama, itu adalah sebuah kesempatan yang bisa diambil dan hilang begitu saja dari hidup kita. Banyak anggota jemaat me-WA saya. Sampai kapan Pak Adon? Kapan kita bisa kembali? Sebuah pertanyaan yang sama, yang juga dilontarkan orang Israel di dalam pembuangan. Sampai kapan Tuhan? Bapak Ibu, jika saatnya nanti kita akan kembali ke ruangan ini, kita akan kembali duduk di sana, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita pusatkan dalam hati ini? Ibadah rutinitas, persekutuan yang biasa karena kita anggap lumrah, ataukah kita sungguh-sungguh menyadari jika Tuhan izinkan kembali kita masuk ke ruangan ini, itu sangat berharga. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Sudah 6 minggu Tuhan, kami tidak berkumpul dan bersekutu. Rasanya kosong. Rasanya kami ingin kembali. Rasanya kami sudah bosan. Rasanya kami mau marah. Kenapa ini tidak segera berakhir? Dan bahkan mungkin sebagian di antara kami merasa mulai marah, kecewa, takut yang terus-menerus terjadi dan bertambah dan bertambah. Tuhan, mungkin inilah yang dirasakan oleh orang-orang Israel di pembuangan Babel. Ketika kami harus merindukan saat dimana kami sebagai orang merdeka, bebas dari segala-galanya, kembali ke dalam kehidupan kami. Tapi
tapi itu belum terjadi. Kami harus menunggu waktu pembebasan itu datang dari Tuhan. Dan jika itu datang, Tuhan, ajarkan kepada kami bahwa hal-hal kecil, hal-hal sederhana, pergi ke gereja bersama-sama, duduk di ruangan ibadah bersama dengan orang terkasih, bersama dengan teman atau sahabat, bersama dengan orang yang mungkin saya tidak kenal, itu adalah sesuatu yang sungguh berharga, yang saat ini tidak bisa kami rasakan. Ketika kami boleh bersekutu di dalam paduan suara, teman-teman lektor, teman-teman asyir, ketika kami boleh melayani Tuhan di dalam gereja, sungguh itu adalah sesuatu yang berharga, karena ternyata kami menyadari itu bisa saja Tuhan hentikan dan kami tidak mempunyai rutinitas itu lagi. Mampukan kami menyadari jika kesempatan itu ada, kesempatan ini tidak akan kami sia-siakan, karena mungkin kami tidak akan mengalaminya lagi. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk kami menghargai hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang selama ini kami tidak sadari, karena ternyata kami membutuhkannya. Saat ini kami juga mau berdoa, Tuhan, kiranya hari ini Tuhan boleh lingkupi kami, Tuhan berkati kami sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan, dan seterusnya. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan dan membebaskan kami dari persoalan COVID-19 ini. Semakin hari rasanya virus itu semakin mendekat, karena orang-orang di sekitar kami yang semakin dekat berurusan dengan COVID-19. Tuhan tolong kuatkan, Tuhan tolong mampukan, agar kami tetap percaya di dalam Tuhan kami bisa melewati ini semua. Berkati para medis yang ada, supaya mereka tetap terus boleh bersemangat, dan Tuhan lindungi agar mereka tetap terus menjaga kesehatan mereka, sembari mereka juga boleh menyembuhkan banyak orang yang sakit terkena virus ini. Berikan kami hikmat yang datang dari Tuhan untuk menghentikan virus ini, atau berikan kami kebijaksanaan untuk menyadari apa tujuanmu, apa yang terjadi pada kami saat ini. Berkat penyertaan Tuhan apa yang masih terus berjalan dan ada, tidak berhenti di tengah-tengah COVID-19 ini. Tuhan, melalui peristiwa COVID-19 di mana kami akhirnya tidak bisa beribadah di gereja, mampukan kami juga untuk menghayati betapa ibadah persekutuan bersama-sama dengan umat Allah itu adalah sesuatu yang sungguh kami rindukan. Jika Engkau menghendaki, Tuhan, izinkanlah kami untuk kembali bersekutu bersama di dalam rumah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Allah yang menaungi kami, berkat Allah Bapa
yang sungguh-sungguh melampaui batas pemikiran manusia. Berkat dari kasih Tuhan Yesus Kristus yang bahkan mau mati di atas kayu salib untuk kami. Penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami dalam saat-saat tergelap saat ini ada pada kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah doa pagi kita. Kita bersyukur bisa berjumpa sekalipun tidak dengan tatap muka, tapi di dalam iman. Pada saat ini kita meyakini kita bersama-sama. Sampai ketemu kembali, dan sebelum menutup ibadah ini, mari kita menaikkan sebuah pujian. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Hal yang pertama tentang kapan kita akan kembali ke ibadah di gereja kita. Kita akan kembali dengan waktu yang menyesuaikan dengan waktu pemerintah. Ketika pemerintah memperbolehkan kita untuk kembali beraktivitas seperti biasa, kami akan mengumumkan sehingga kita boleh kembali lagi ke gereja. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa pada mulai dari saat ini gereja akan ditutup. Kantor gereja maksud saya akan ditutup dalam waktu yang nanti akan kami beritahukan kemudian. Tapi pada hari Minggu Bapak Ibu bisa menyerahkan amplop persembahan ke gereja, tepatnya di kantor gereja. Nanti kami akan siapkan kotak persembahan di sana. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan di dalam kotak yang sudah disediakan. Pada hari Minggu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa mentransfer atau mungkin lebih suka untuk memberikan langsung ke kantong persembahan, kami sediakan kotak persembahan di dalam kantor gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan sampai ketemu nanti di gereja.